Istana Yan Huang, aula samping yang tidak mencolok. Ruang terdistorsi, dan sosok Qin Yichen muncul, dan Feng Nianwu, Feng Nianchu, Jiang Buyong, dan bahkan beberapa tetua manusia hadir. Qin Yichen masih memiliki kesan sebagai satu-satunya anak muda. Salah satu pemuda itu jelas tampan, seperti sarjana, tetapi memakai pisau pinggang. Kepala keluarga. Cahaya lilin berkedip di aula samping, dan ketika Kong Wu melihat wajah Qin Yichen dengan jelas, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Guru, ini, apakah ini saudara laki-laki saya, teladan bagi generasi kita? Bukankah dia dewa bawaan? Kong Wu terpana. Dia lebih suka percaya bahwa itu adalah keberadaan ras manusia yang peduli dalam klan Kaisar Ke, dan dia tidak menyangka bahwa model yang dikatakan guru adalah dewa bawaan. Jiang Buyong tidak terkejut, dan tersenyum. Yichen, duduklah. Yichen yang mana? Jiang Buyong membenturkan kepala Kong Wu. Yichen mana yang bisa kau katakan? Tentu saja Qin Yichen. Kong Wu tampak linglung dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba dia berpikir, kamu adalah murid Tusan. Jiang Buyong memberinya kepala lain. Aku bilang itu saudaramu. Omong kosong macam apa? Kong Wu memegangi kepalanya, tapi matanya bulat. Qin Yichen, murid Tusan Qin Yichen. Oh itu kamu. Tidak heran guru berkata bahwa dia adalah saudaranya, dan bahkan menjadi panutan bagi semua generasi muda umat manusia. Ini benar sekali. Yichen, kamu tidak harus formal. Ini adalah tetua dari klanmu sendiri. Qin Yichen duduk perlahan dan mengamati istana. Tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Melihat sekeliling, tidak perlu membicarakan lebih banyak tentang ras manusia di kota Feng Shui. Tetapi ras yang sama di istana Yan Huang benar-benar terlalu lemah. Jumlahnya terlalu sedikit. Ada penganut Tao yang kuat, tetapi mereka semua tua dan lemah. Qin Yichen merasa bahwa meskipun mereka menembak bersama, mereka takut mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Adapun anak muda dari generasi yang sama ras manusia, apalagi melihat mereka. Tapi Kong Wu lebih baik. Dia adalah Raja Tao yang kuat. Ngomong-ngomong, istana Yan Huang mampu menghasilkan Raja Tao yang begitu muda, yang mengejutkan Qin Yichen. Dan gadis-gadis muda yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk merasa nyaman ketika menghadapi mata ilahi Qin Yichen. Tetapi bahkan cahaya lilin yang redup tidak dapat menyembunyikan cahaya di mata mereka. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Patriark, bicarakan dulu tentang bisnis. Saat Yichen bertemu denganmu, hal pertama adalah satu hal, yaitu, apakah ada solusi untuk darah umat manusiaku? Berbicara tentang ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kerumunan di Feng Nianchu. Kerabat kota Feng Shui ini. Tetapi setiap garis keturunan adalah murni. Ini juga alasan mengapa mereka berani dan ganas, dan dapat membunuh semua dewa dan iblis dengan 1 dan 10 musuh. Namun, ada penyesalan di wajah Feng Nianchu, dan bahkan ketika dia berbicara, dia sangat ketakutan. Yichen, tidak ada yang bisa dilakukan dengan garis keturunan. Tidak mungkin. Qin Yichen bertanya. Legenda mengatakan bahwa beberapa pendahulu dan bahkan leluhur kota Feng Shui adalah sekelompok kerabat yang belenggu garis keturunannya dipatahkan dengan kekuatan tertinggi Kaisar Hao Tian di masa lalu. Jadi nenek moyang tidak dapat meninggalkan solusi. Feng Nianchu menggelengkan kepalanya. Tidak. Anda harus tahu bahwa kutukan darah manusia tidak berasal dari malapetaka itu. Tetapi ketika orang pertama mengalahkan dewa bawaan, dia menemukan keberadaan dewa bawaan itu. Bahkan setelah makhluk yang diperoleh menginjakan kaki dengan kuat, mereka mulai cemburu, dan mulai menghitung ras yang cemerlang dan cantik ini. Kecuali untuk kelahiran orang pertama, ras manusia lainnya dikandung oleh 5 unsur bawaan Nuwa dan darah orang pertama. Tapi berapa banyak darah pada orang pertama? Garis keturunan mereka pada akhirnya akan layu perlahan, dan rencana penciptaan manusia mungkin berhasil. Tetapi setelah puluhan juta tahun rencana besar, mereka gagal memanen buah kesuksesan pada akhirnya. Feng Nian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Darah umat manusia tidak hanya menarik ribuan pasukan untuk bertarung. Jika ada cara untuk membangkitkan darah, saya khawatir itu dapat menumbangkan Kaisar Surga. Anda harus tahu bahwa ada banyak ras manusia, dan dari segi jumlah saja, mereka pasti yang teratas di antara 10.000 ras di dunia. Jika semua orang bisa membangkitkan darah mereka, mereka pasti bisa mengubah warna dunia. Justru karena inilah 10.000 ras tidak akan mengizinkannya. Adapun Kaisar Faskai, Kaisar terakhir dari era naga sejati, dia memang sangat kuat. Meskipun klan naga sejati dihancurkan ketika dia menjadi patriark, tidak dapat dikatakan bahwa Kaisar Langit Luas adalah generasi yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, rencana penciptaan manusia akan berhasil pada saat itu, dan para dewa dan iblis di seluruh langit akan menaklukkannya dan mampu melawan 10.000 klan. Keberanian apa? Namun, Kaisar Langit Luas adalah langit luas, dan keturunan mereka adalah keturunan. Apa kekuatan Kaisar Faskai? Tuhan yang bermartabat. Hanya ratusan ribu orang yang diselamatkan tahun itu. Qin Yichen sedikit tersesat. Dia bertanya tentang garis keturunan. Pertama untuk dirinya sendiri.
Setelah semua, jika garis keturunannya bisa dibangunkan, kekuatannya akan sangat meningkat. Yang kedua adalah untuk perlombaan, seperti dunia Yan Huang, dan bahkan banyak ras manusia di 3000 pengadilan Dao, yang masing-masing memiliki garis keturunan yang dapat dibandingkan dengan ras yang sama di kota Feng Shui. Qin Yichen juga tahu seberapa jauh masalah ini. Terlepas dari yang lainnya, itu hanya pemandangan mengerikan yang dia temui ketika dia membangunkan darah umat manusia. Jika bukan karena pecahan kuali Hautian, dia dan Ziyun pasti sudah lama mati. Setelah menghela nafas, Qin Yichen berkata, kalau begitu bicarakan hal kedua. Patriark Jiang, dan kalian, apa saja sumber daya di klan kita? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun dewa jutaan? Ketika sampai pada hal ini, Jiang Buyong menundukkan kepalanya lebih dalam. Ini, sekarang klan hanya membuang-buang waktu. Aku telah mengizinkan orang dari semua sisi untuk bangkit. Tapi 1 juta orang adalah dewa. Qin Yichen berpikir sejenak dan mengeluarkan cincin itu. Patriark, saya telah berada di surga kaisar selama beberapa tahun. Dan saya telah mengumpulkan beberapa harta. Ambillah dulu. Namun, Jiang Buyong berulang kali menghindar. Yichen, saya tidak tahan. Ini semua yang kau perjuangkan. Selain itu, aku tidak bisa memintanya. Hal-hal ini semuanya dihitung. Tidak apa-apa untuk mengatakan 1 dan 2. Jika kamu benar-benar mengalahkan semuanya, biarkan orang-orang memperhatikan, kamu dalam bahaya. Qin Yichen mengepalkan tangannya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa membantu umat manusia dengan cara yang benar. Jiang Buyong melihat di matanya, tetapi dalam perubahan pandangannya yang lama, ada kelegaan. Yichen, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Itu karena kita belum bisa menjalaninya. Setelah ditindas selama bertahun-tahun, kita bahkan tidak bisa meluruskan tulang punggung kita. Kamu bisa menemukan tempat untuk umat manusia, sehingga orang-orang di kota Feng Shui bisa bersatu kembali dengan kita. Itu sudah sangat bagus. Jiang Buyong tiba-tiba mengepalkan tangan lamanya. Yichen, jangan khawatir. 1 percikan api pun bisa menyalakan api padang rumput. Aku berjanji ketika Wen Tianpas selesai, kota Feng Shui akan kembali. Di istana Yan Huang, akan ada jutaan orang dan dewa yang akan bertarung denganmu. Melihat sekeliling di mata orang yang sama, sekelompok cahaya lilin yang lemah dan bahkan mungkin akan padam oleh angin kapan saja, tapi masih bertahan. Qin Yichen mengangguk dalam diam, dan tiba-tiba dia melihat ke arah Kong Wu dan tidak bisa menahan senyum. Apakah Anda seorang seniman bela diri?